Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir di ballroom A dan B. Perkenalkan nama saya Lydia Dewi, saya Division Head CRM dari Petrometer Data. Hari ini saya sangat senang kami di sini bisa berbagi sharing topik yang mungkin menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya tidak sendiri Bapak Ibu, saya di sini ada bersama dengan Evelyn Satyadi. Evelyn adalah orang Indo tapi based di Singapura dari Salesforce gitu ya. Evelyn adalah top achiever dari Salesforce dan dia juga fokus sekali untuk mengembangkan SSAS di Indonesia. Di sebelah Evelyn juga ada Pak Janto, Stefanus Janto dari Mulia Raya. Pak Janto adalah leader selama 2 dekade Bapak Ibu untuk area sales dan marketing. Jadi Pak Janto juga sangat aktif untuk membawakan strategi dan bisnis transformation ke perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Nah di samping saya juga ada Pak Riki Teda, tadi sudah dikenalkan dari Gojek. Jadi Pak Riki adalah trailblazer dari Salesforce dan juga user community group di Indonesia. Pak Riki dengan pengalamannya 8 tahun sebagai engineer juga membantu Gojek dan juga customer di Indonesia untuk mengembangkan solusi Salesforce dan adoption penggunaannya seperti itu. Oke, kami berempat akan ada di sini membawakan bincang-bincang gitu ya terkait dengan topiknya kita hari ini adalah Salesforce as a first step in building digital resiliency to adapt business change. Oke, mungkin kita mulai. Saya mau menyapa dulu nih, Pak Janto, apa kabar Pak? Baik. Sorry. Baik. Oke, sip. Tes. Oke, good suaranya. Baik. Puji Tuhan Oke. semuanya baik-baik. Saya juga berharap teman-teman yang ada di sini juga semua sehat-sehat ya. Sehat Pak, sudah aman Pak. Tadi kita sudah scan dulu. Oke, Pak Janto, mungkin kita pengen mendengar ya Pak ya, pandangan Pak Janto nih ya terkait dengan building digital resiliency itu apa sih Pak gitu ya. Terus Mulia Raya sendiri sudah menjalankan proses tersebut nggak Pak? Silakan Pak. Oke, thank you buat pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget nih. Kalau kita ngomong soal resiliensi ya, resilient itu kan daya tahan ya. Jadi kalau kita kena sesuatu gangguan, kita bisa kembali lagi dengan cepat gitu ya, resiliensi. Jadi kita samain dulu nih. Jadi kalau saya ngelihat digital resiliensi dan itu terjadinya kemarin, itu ada 2 faktor yang menyebabkan dia terjadi digital resiliensi yang kita perlukan. Yang pertama ada push and pull faktor. Yang push itu pasti adalah keadaan. Ya, kebetulan banget kemarin 2000, ini nggak kebetulan sih sebenarnya sih, ini pandemi sih ya. Kita dipaksa tahun 2020 itu ya. Iya, tahun 2020 itu kita sampai pusing 7 keliling di seluruh dunia ini kita harus ngadepin keterbatasan dengan pandemi yang namanya COVID-19 ya. Ini COVID-19 ini bikin kacau semua orang. Bikin kita terbatas di dalam tempat, terbatas bisa ketemu orang, semua menjadi terbatas. Ya. Pull factor, tapi orang yang customer kita itu juga mengalami harapan. Dia punya harapan baru. Pengennya semua lebih cepat, ya, lebih terstruktur. Terus saya maunya standar, saya maunya diperhatiin gitu kan. Padahal tadi kita punya keterbatasan kan. Keterbatasannya apa? Nggak punya tempat, nggak punya waktu, nggak punya ini. Wah kita sempat kita chaos lah ya. Jadi dengan push and pull factor ini, itu sebenarnya jadi titik tolak atau titik kulminasinya kita harus melakukan yang namanya transformations. Jadi nggak terlepas nih ya, resiliensi itu harus selalu connecting dengan transformations. Jadi sebagai perusahaan yang kebetulan Mulia Raya ini sudah 30 tahun berdiri ya. Mantap. Jadi kita itu cuman importir buah, terus trader, distributor untuk barang-barang dairy derivatif seperti Anchor atau Fonterra begitu. Nah kita itu nggak punya visi apa-apa. Jadi kita begitu kena kunci sama keterbatasan dan harapan baru, kita blank. Jadi satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah saat itu, ya sekali lagi ya perubahan karena ada keterpaksaan. Kita dipaksa untuk melakukan transformasi dan transformasinya itu ya cukup besar di people, di sistem, sampai ke bisnis model. Jadi kalau dibilang Mulia Raya jump in gak ke situ? Kepaksa, wah Bu, terus terang aja. Bukan karena CEO saya, bukan karena CTO saya, tapi karena C19 sih Bu yang membuat saya bergeser Hebat ya Pak ya, COVID-19 memberikan
dampak untuk push. Betul. Jadi Dampak kira-kira positif kayak lah ya gitu. Pak, dampak positif buat perkembangan perusahaan sendiri. Betul, jadi kami sempat udah ngalamin satu titik itu, semua susah dan I think it's not only Mulia Raya ya yang happens ya. I think semua company juga mengalami hal yang ini. Buat Mulia Raya saat itu adalah is a big jump, is a quantum leap. Kami itu biasanya perusahaannya paper and pencil, salesman kami semuanya paper and pencil, tiba-tiba di switch kayak begini, kalang kabut nggak? Kalang kabut. Tapi setelah 2022, COVID-nya sudah mulai mereda, puji Tuhan kami masih survive Bu. Dan kami sekarang berada di dalam satu titik yang baru, yang sebenarnya kami sangat bersyukur kami bisa survive dari COVID-19 ini. Kira-kira kayak gitu. Oke, thank you Pak Janto. Oke, Pak Janto mungkin bisa cerita Pak, yang menjadi entry point waktu Mulia Raya melakukan first step digital resiliency itu seperti apa Pak? Ini pertanyaannya menarik. Sebenarnya kita sempat dilematis ya. Mau mulai dari mana dulu? Itu kan pertanyaannya mau mulai dari mana dulu. Jadi sebagai beginners ya newbie, ownernya kami itu bingung. Mau mana dulu ya kita invest ya? Karena resources terbatas. Mana dulu yang mesti kita taruh? Kalau kita ngelihat di accounting, di finance and accounting udah punya standard, udah punya prosedur baku ya. Terus juga kalau di manufacturing juga sudah punya prosedur baku gitu. Rasanya yang paling tidak punya apa-apa itu di sales. Karena biasanya sales itu di masing-masing perusahaan itu ya, dia saking uniknya. Saya orang sales ya, 80% omongan saya tidak bisa dipercaya, 20% pembohong. Jadi jangan percaya sama orang sales. Jadi salesman ini, activity-nya ini paling sulit untuk kita kendali. Padahal Mulia Raya itu bisa apa sih? Perusahaan distribusi. Sales itu adalah saya punya backbone, saya punya core, inti dari saya punya tim. Mesin cari duit, kalau bos saya bilangnya ini mesin cari duitnya saya. Meanwhile, saya punya kendala, ini punya sales 200-an orang, how can we manage the things gitu loh. Nah ini yang menyebabkan kita waktu itu memilih yang paling susah dulu deh ya, yang kita kendali. Supaya kita semua bisa keluar. Karena kalau nanti ini udah benar, harusnya belakangnya benar. Karena dia lokomotif pertamanya. Kalau lokomotif pertamanya ngaco, biasanya nanti yang ke belakang-belakangnya juga ikut ngaco jalannya gitu loh. Makanya kami memilih Salesforce. Oke lah, kalau gitu Salesforce dulu deh yang masuk ya. Untuk ngerapiin sales activity-nya saya. Saya tahu ada di mana potensi-potensi. Dan ternyata itu benar. Karena begitu COVID-nya happens, kita dibatasin, itu kita hampir dilumpuhkan sama COVID karena kenapa? Kita nggak bisa kemana-mana. Nah dengan kita pakai Salesforce waktu itu adalah integrasi kita dengan Salesforce sangat dalam ya. Jadi deep banget sampai ke SO, AR, stock, sampai insentif kita masuk semua sampai dalam. Sehingga itu saya hampir bilang kami nggak perlu masuk 1 bulan waktu itu. Tapi salesnya saya tetap berjalan. Jadi Mulia Raya tetap berjalan waktu kondisinya itu babak belur ya. Dengan kondisi lockdown, PPKM level 3 gitu ya. Kami sampai terbatas, ini kita nggak bisa bergerak. Tapi orderannya tetap jalan Bu. Karena don't forget kami ini essential business Bu. Jadi mau nggak mau kami harus melayani semua konsumen-konsumen kami yang which is ibu rumah tangga, dia harus bikin roti buat anaknya, buat makanan, buah-buah segar. Otomatis kami harus hidup Bu, dan puji Tuhan kita survive Bu. Oke, luar biasa ya Pak Janto ya. Jadi memang entry point yang dipilih Mulia Raya saat itu adalah saat yang pas dengan timingnya pas ya Pak ya. Untuk sales ya, yang bagaimana itu sebagai fondasinya untuk generate revenue bagi perusahaan. Oke, Pak Janto, tadi kan Bapak sudah cerita gitu ya, sudah memilih Salesforce solusi saat itu kan. Mungkin dan kalau tidak salah Mulia Raya sendiri sudah 2 tahun ya Pak di November ini ya Pak ya. Betul. Mungkin boleh nih Pak berbagi sama kita di sini gitu kan. Manfaat apa Pak Janto atau mungkin perubahan yang dirasakan oleh Mulia Raya setelah menggunakan Salesforce Pak selama 2 tahun ini Pak? Kalau kita ngomong manfaat kita berarti harus ngomong ciri ya. Jadi ada 5 ciri yang memang dimiliki sama Salesforce yang pertama kali. Karena dulu pengalaman saya dengan perusahaan saya yang lama, saya udah mencoba beberapa CRM ya. Saya udah jatuh bangun juga lah ya, jadi belajar pinternya mahal. Dulu waktu dengan 5 hal ini, dengan 5 ciri yang pertama itu adalah Salesforce itu
fleksibel tapi dia structured ya. Maksudnya itu fleksibel sama structure itu apa? Fleksibelnya itu artinya bisa masuk ke macam-macam industri. Saya juga baru tahu kalau teman-teman di sini ada industri hospitality atau rumah sakit atau apapun udah mulai bergabung nih dengan teman-teman dengan ini Salesforce yang mungkin road to the marketnya is totally different dan distribusi kayak Mulia Raya ya. Atau kayak Gojek, kayak teman-teman nanti kita dengar teman-teman dari Gojek ini bicara, saya tuh sampai kadang-kadang amazed karena road to the market itu is a different things gitu loh ya. Harusnya ini susah banget untuk dikendalikan, tapi Salesforce bisa di situ. Makanya tadi saya bilang dia fleksibel, tapi tidak melupakan kaidahnya. Bahwa ada hal-hal tertentu yang memang harus dikaidahkan. Karena kalau sales itu dikasih semuanya flexibility, biasanya nanti jadi chaos di belakangnya. Karena datanya nggak bisa ditarik gitu ya. Jadi salesman is a one thing lah itu fleksibel sama structured. Terus yang kedua, karena ini on cloud ya, sangat membantu banget. Saya nggak perlu punya banyak investasi di mana apalagi kayak perusahaan kayak Mulia Raya ya. Saya nggak perlu punya banyak investasi untuk IT. Ini semuanya udah on cloud sehingga waktu saya pakai tablet, saya berikatan dengan Telkomsel, it's very easy semuanya langsung connect to the cloud, through the clouds. Dan di seluruh Indonesia langsung bunyi tuh. Saya punya tablet. Saya nggak ribet-ribet ya karena 200 orang untuk dikendaliin itu cukup sulit menurut saya. Yang ketiga, simplicity sama user friendly. Kita tahu ya bahwa salesman jualan FMCG begini kan pendidikannya ya mungkin SMA, D3, D1 gitu ya. Saya nggak bisa berharap banyak ya kalau harus menceritakan journey-nya harus begini, nanti harus lewatin ini, terus pakai bahasanya Salesforce. Rasanya bisa bubar tuh nanti. Karena biasanya ngomongnya aja salah-salah terus gitu loh, gimana dia suruh baca sesuatu hal yang susah. Untungnya saya waktu berjalan ini ternyata bisa diganti-ganti gitu bahasanya, menyesuaikan dengan bahasanya saya. Ya, jadi akhirnya si ini adaptasinya jadi lebih cepat, adaptable-nya ke ke salesman-nya. Jadi user otomatis tidak terlalu capek lah untuk belajar lagi bahasa-bahasa yang baru. Yang keempat, customizable. Customizable itu artinya saya itu ngelihat journey-nya juga bisa disesuaikan. Kalau saya bilang approval-nya harus begini, insentifnya harus begini, ininya harus begini, Salesforce bisa ngakomodate. Itu yang menurut saya keren sih. Karena kalau enggak, susah kita nih, tetap harus melakukan approval paper pencil. Itu sangat makan waktu ya, di sales kita udah nggak bisa lakukan itu. Yang kelima, secure. Ini penting tadi kalau saya lihat yang terakhir dari NetApp ada bicara soal secure ya. Nah, soal security, memang kalau kita itu udah pasang sistem, pasang segala macam, security jadi penting. Ya, kalau enggak, ini data bisa lari kemana-mana. Biasanya distributor itu datanya kemana-mana, orangnya keluar, datanya dibawa sama orangnya, besok pindah ke kompetitor, kompetitornya tiba-tiba punya data kita semua. Data customernya, belinya barang apa aja, harganya berapa, ininya ada di situ. Dengan Salesforce, bukan nggak bisa, namanya kalau orang namanya maling ya, biasanya satu langkah lebih depan daripada kita kan, polisi kan. Jadi kalau saya ngelihat bisa tapi lebih sulit untuk dilakukan breachingnya gitu loh. Ya, kami membatasi semua. Sales cuma boleh tahu ini dan kamu hanya boleh ngakses datanya dari CRM. Tidak boleh datanya lagi dari ERP. Karena ERP bukan milikmu, ERP milik orang-orang accounting atau orang finance di belakang kita. Jadi kira-kira kayak gitu Bu yang saya lihat ya. Oke, makasih Pak Janto ya sudah berbagi. Saya yakin semua Bapak Ibu yang di sini juga setuju ya, manfaat itu sebenarnya yang dicari gitu ya, semua company gitu ya, bagaimana kita bisa melakukan digital efficiency dan mendapatkan manfaat-manfaat yang tadi Pak Janto dan Mulia Raya sudah rasakan. Oke, saya mau beralih ke Evelyn nih, saya mau nyapa Evelyn. Oke, Evelyn thank you ya sudah join di session ini gitu ya. Tadi kita udah dengar Pak Janto, Mulia Raya gitu ya, bagaimana mereka masuk dari entry point-nya dari sales gitu ya, sebagai digital transformation. Nah, saya juga sebenarnya melihat Salesforce itu agresif sebenarnya ya, berapa tahun ini ya mengakuisisi beberapa macam produk. Ada dari Mulsoft ya untuk API management, terus juga ada Tableau, mungkin sudah sempat dengar juga ya, itu sebagai analitik ataupun reporting. Terus yang terakhir Slack ya, juga sudah bergabung dalam family Salesforce sebagai collaboration. Nah, Evelyn, dari Salesforce sendiri komitmen apa sih yang diberikan untuk mensupport masyarakat ya yang ada di dunia ini dalam bisnis digital resiliensi?
Oke, terima kasih Lydia. Jadi tadi apa yang sudah dibagikan oleh Pak Janto itu semuanya semua on point semua. Jadi di Salesforce kita itu terus berinovasi, jadi supaya bisa relevan dengan kebutuhan customer dan juga untuk bisa adapt ke digital trend ya. Sekarang kan banyak sekali tren juga, apalagi juga dengan situasi kemarin dengan COVID-19, dengan C19 ya, C-level C19. Jadi kita tuh banyak sekali bisnis-bisnis juga yang memang harus berubah gitu. Jadi bagaimana kita Salesforce ini terus bisa menjadi satu platform yang memberikan end-to-end solusi yang bisa adapt to change dengan fast. Karena banyak sekali tiba-tiba kita harus kerja dari rumah. Tiba-tiba kita nggak bisa ke kantor, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu kolik juga gitu. Bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama gitu kan. Jadi maka dari itu Salesforce berkomitmen terus berinovasi, kita juga ada rilis 3 kali dalam setahun. Dan itu terus seamless ya, jadi biarpun maksudnya company yang mungkin small medium juga sampai all the way ke enterprise. Nah jadi selain memang end-to-end solution itu, seperti tadi yang Pak Janto bagikan, first entry-nya di sales kan ya Pak ya. Jadi mungkin ada perusahaan yang mulainya mungkin dari omni channel customer service. Bagaimana bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi gitu kan. Atau juga bagaimana agentnya bisa selama pandemi ini harus dari rumah nih gitu kan. Bagaimana Salesforce itu bisa membantu supaya agent yang tadinya benar-benar di kantor gitu kan, bagaimana bisa dari rumah gitu. Dan itu Salesforce bisa mendukung itu gitu. Bagaimana kita bisa kerja dari anywhere. Terus juga ada marketing automation, data analytic, bagaimana kita menggunakan data itu bisa menjadi business decision yang tepat ya. Jadi sebelum problem datang, kita sudah bisa memberikan insight yang baik gitu. Lalu juga tadi yang sudah disebutkan untuk Slack ya, jadi dari Slack itu bisa memberikan satu digital HQ, semoga kita bisa bekerja juga berkolaborasi dengan partner, dengan customer, lalu kita juga bisa memberikan satu historical engagement yang nggak bisa dibawa pulang nih gitu. Jadi kayak misalnya orang tersebut keluar gitu kan, tetap historical datanya itu tetap ada di company. Jadi tidak bisa seperti misalnya di WhatsApp gitu ya. Jadi kita bisa kita kolaborasi tersebut datanya tetap dimiliki oleh perusahaan. Nah seperti itu Lydia. Oke, thank you Evelyn. Jadi selain komitmen Salesforce untuk terus berinovasi ya dan melengkapi semua end-to-end solution yang ada, saya juga lihat bahwa sebenarnya Salesforce memiliki industri solution spesifik. Ya, mungkin customer di Indonesia mungkin belum banyak yang tahu ya tentang customer industry solution spesifik tersebut. Nah, padahal itu sudah dipakai di regional dan di global. Nah, Evelyn mungkin boleh berbagi sedikit gitu ya. Kira-kira industry solution apa sih yang dimiliki oleh Salesforce yang bisa ditawarkan untuk masyarakat di sini? Ya. Tadi seperti yang terima kasih Lydia, jadi terima kasih dari Pak Janto sebutkan juga, jadi banyak banget bisa dipakai dari semua industri ya. Jadi gak cuma industri khusus tertentu, tapi kita juga bisa digunakan dari healthcare, kami juga mempunyai health cloud dan juga untuk consumer good clouds, juga untuk financial industry. Nah nanti kebetulan hari ini di Sumatera Room ya. Ya, ada track session ya. Ya, kita ada track session mengenai financial industry. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin mau join dan juga bisa mempelajari bersama, silakan juga ke Sumatera Room nantinya. Jam berapa tuh Lydia? Harusnya after lunch ya. After lunch ya. Oke, gitu. Ya. Nah jadi health cloud tadi yang saya sebutkan financial industry. Jadi apa sih industri-industri spesifik tersebut sudah mendapatkan data modeling yang sudah sesuai dengan bisnis prosesnya gitu. Jadi misalnya bagi company yang mempunyai kompleks proses tapi juga ingin melihat best practice dari company-company di luar sana, dari industri spesifik tersebut sudah mendapatkan best practice dan juga data modeling yang tepat. Oke, thank you Evelyn. Iya, nah mungkin di sini kita ada Ricky nih dari Gojek gitu yang kebetulan sudah menjadi customer dari Salesforce sudah dari tahun 2016 ya Ricky ya. Ya betul, jadi dari 2016. Mungkin Pak Ricky ini bisa memberikan sharing dengan teman-teman yang ada di ruangan ini bagaimana mungkin perjalanan Gojek nih dengan Salesforce.
Silakan Pak Riki. Oke, ya, thank you Evelyn. Ya benar tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Evelyn. Jadi kalau Gojek itu kita sudah mulai pakai Salesforce dari 2016 dan sudah hampir 6 tahun berarti ya sampai sekarang. Dan itu masih kita terus banyak inovasi dari Salesforce. Produk-produk yang dipakai oleh Gojek dari Salesforce juga cukup banyak. Yang paling terkenal itu core produknya, Sales Cloud dan Service Cloud. Dan yang lainnya ya tadi juga saya baru tahu ternyata Slack dan Tableau CRM juga produk Salesforce. Jadi Gojek udah pakai Slack untuk kolaborasi dan Tableau untuk reporting. Nah selama ini kita tidak melakukan implementasi itu langsung bareng semua produk diimplementasi dalam satu waktu, tapi bertahap satu demi satu. Dan so far sih support dari Salesforce cukup baik ya, karena dapat merekomendasikan produk-produk apa sih yang cocok untuk Gojek bisnis saat itu dan melihat situasi seperti itu Evelyn. Ya. Sebuah perjalanan yang panjang ya Pak ya, dari tahun 2016 ya. Iya betul. Ya. Nah mungkin tadi seperti yang saya bagikan bahwa Salesforce itu kan memang bisa membantu untuk bisa beradaptasi ya. Jadi mungkin Pak Riki bisa membagikan kepada kami semua bagaimana Salesforce membantu Gojek untuk bisa beradaptasi. Oke, beradaptasi ya. Baik, mungkin saya bisa dapat ceritakan dalam beberapa bentuk milestone ya, perubahan-perubahannya produknya Salesforce di Gojek. Ya. Jadi pertama itu 2016, produk pertama yang kita pakai itu Sales Cloud. Sales Cloud di Gojek kita pakai untuk membantu perkembangan GoFood saat itu. Kita lagi happening, banyak merchant mau join ke GoFood. Sebelum punya Sales Cloud, merchant itu input datanya manual di komputernya masing-masing. Kita nggak punya data center seperti itu. Jadi setelah ada Salesforce, kita fokus kepada data entry dulu. Gimana sih yang penting caranya supaya semua data merchant itu masuk dulu ke Salesforce. Barulah di tahun 2017, semua data itu sudah centralized, kita fokus mengembangkan si sales automation-nya. Kita mulai memanfaatkan fitur-fitur seperti lead scoring, assignment rule, berdasarkan teritori, product management, supaya kita bisa melihat merchant ini sudah beli produk apa aja dari Gojek, supaya si sales itu bisa cross-selling, upselling. Kemudian yang terakhir juga kita udah integrasi dengan DocuSign untuk digital e-signature. Jadi kita kirim PDF kepada merchant itu bisa langsung tanda tangan secara digital. Di tahun 2018, Gojek mengambil keputusan untuk memigrasikan ticketing system sebelumnya kepada Service Cloud. Karena kan bisnis berkembang, volume juga makin tinggi, kita butuh tools yang reporting dashboardnya itu bisa real time. Kemudian di tahun 2019 untuk mengikuti perkembangan teknologi, sosial media makin marak, kita merasa bahwa channel, email, telepon, dan aplikasi itu nggak cukup, kita harus mulai juga buka untuk social media account. Kita integrate dengan Social Studio. Di tahun 2020 mirip dengan kisahnya Pak Yanto, si COVID-19 ini mengubah semuanya. Tadinya yang sales pergi ke lapangan, agent kerja di kantor, harus kerja dari rumah. Kita sebagai perusahaan kan jadi bingung, wah ini saya takut nih, agent tuh ngapain aja sih di rumah. Akhirnya kita beli produknya Salesforce Event Monitoring untuk memantau, memonitor apa aja sih yang dilakukan oleh agent. Jadi event monitoring ini tuh bisa meng-capture semua kegiatannya si agent di aplikasinya Salesforce, seperti itu. Nah khusus di tahun 2020 ini, saya ada kisah mungkin yang saya mau bagikan cukup unik, karena kalau ada COVID, driver itu jadi bingung, berubah semuanya. Mereka tuh yang tadinya ticketing sistem kita tuh merouting ke agent itu berdasarkan channel. Oh ini tiket email dilempar ke agent email. Tapi ketika driver butuh bantuan, mereka tuh pengen ada agent yang bisa membantu di kota-kota mereka. Nah tadinya saya harus merubah nih, tadinya di routing berdasarkan channel, email, telepon, sosial media, harus dirubah di routing berdasarkan kota. Saya harus tahu driver ini dari kota mana, saya lempar ke agent yang ada di kota tersebut. Perubahan itu karena si Salesforce Flex sangat fleksibel, seperti yang tadi Pak Yanto bilang, sangat fleksibel dan bisa dikustomisasi, saya melakukan perubahan routing itu dalam 1 hari. Besoknya semua tiket yang tadinya lewat channel berubah menjadi lewat kota-kota tertentu, seperti itu. Nah yang terakhir perjalanannya di 2021, tadi untuk merchant sudah melalui Sales Cloud, untuk customer dan driver sudah melalui Service Cloud. Di tahun 2021, Gojek ini kan multinational company, karyawan kita itu banyak. Kita butuh portal yang bisa mengkoneksikan semua karyawannya Gojek. Sehingga kita beli lagi produknya Salesforce Employee Experience sebagai tempat wadah di mana si karyawan itu bisa login satu portal ini untuk melihat semua berkoneksi dengan semua karyawan. Seperti itu mungkin Evelyn. Ya, terima kasih Pak Riki. Ya. Oke, menarik ya Pak Riki ya. Jadi sebegitu fleksibelnya Salesforce untuk mengikuti ritme Gojek yang terus berkembang dan berinovasi ya. Apalagi dalam 1 hari ya Pak ya. Itu mengubah bisnis proses, harus cepat gitu ya. Kalau enggak nanti kasihan yang mesen-mesen GoFood gitu pada lapar gitu ya. Harus cepat ditangani. Oke, mungkin kita
karena waktu juga sudah terbatas, mungkin saya izin untuk warm up ya Bapak Ibu. Jadi kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Pak Janto yang sangat bagus bahwa entry point untuk mulai digital resiliency itu bisa dari mana saja, bisnis unit mana saja gitu ya. Tidak perlu harus menunggu suatu company itu kompleks ataupun sudah mulai digital. Nah dari Salesforce sendiri juga sudah menyatakan komitmen untuk mensupport ya, mendukung dalam semua aktivitas di building digital resiliency dari yang platformnya, dari industri solution spesifiknya. Semoga tadi juga bisa memberi inspirasi. Dan terakhir tadi juga sangat bagus dari Gojek sudah membagikan pengalaman gitu ya, bagaimana journey Gojek dari 2016 sampai saat ini dan terus menggunakan Salesforce gitu ya untuk mendukung kinerja ataupun bisnis proses yang terus berkembang dari sisi Gojek ya. Oke, mungkin demikian sesi bincang-bincang talkshow kita hari ini.